tiga doa perempuan yang sangat mustajab. Satu, doa seorang ibu kepada anaknya. Dua, doa seorang istri kepada suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan kepada ayahnya. Itu adalah tiga doa perempuan yang sangat mustajab. Ada 4 kemuliaan seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu itu menentukan ridhonya Allah. Artinya apa? Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, maka dapatkan ridho ibu. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, jika kamu ingin membuat Allah tersenyum, maka buatlah senyuman di wajah ibu. Karena saat ibumu tersenyum karena bahagia dengan sikapmu, di saat itu Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada seorang hamba yang membuat senyuman di wajah ibu. Untuk semua yang menyedihkan bunda sayang, untuk semua yang mengecewakan, untuk semua yang menyakitkan, untuk semua yang tidak sesuai harapan, belajar tenang, karena kita masih hidup di mana? Di dunia. Makanya kasih mantra ya, mau nggak? Mau nggak? Biar bunda lebih tenang dalam urusan dunia. Apapun yang terjadi, nanti bilang begini, cuma dunia. 1, 2, 3. Cuma dunia. Ulangi. Cuma dunia. Jadi kalau bunda dikasih sesuatu yang hebat, jangan sombong. Bilangnya apa? Cuma dunia. Kalau bunda harus kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, ditinggal pergi oleh suami, disakiti, dikhianat, diselingkuh, dizolim, disakit, ditusuk, bunda ngerasa capek, lelah dengan urusan dunia, jangan sedih, katakan sama-sama. Dulu bunda punya harta banyak, sekarang harus hilang semua, jangan sedih. Apa jawabannya? Sementara, betul? Maka sering anak sampaikan, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Jumat. Banyak orang yang sibuk menyiapkan hidup di dunia, tapi sedikit orang yang sibuk menyiapkan hidup di alam kubur. Betul? Setelah alam kubur selesai Ustaz, tidak. Ternyata masih panjang perjalanan kita. Nanti masuk alam kiamat. Apa? Yang sudah mati dihancurkan, yang masih hidup dimatikan, dihancurkan, kemudian dihidupkan kembali. Namanya alam apa? Alam kiamat. Sampai nanti bunda setelah alam kiamat naik, setidaknya ada beberapa fase. Panjangnya. 1, alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. Apa? Yaumul Ba'ats. Alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Alam ditimbang, yaumul mizan. Alam dihitung, yaumul hisab. Alam diberikan pertolongan, yaumul syafa'at. Udah dikasih syafaat, tinggal 2 langkah lagi. Apa? Sampai nanti ke bawah, manusia akan berjalan di sebuah jembatan namanya sirat. Namanya apa? Sirat. Jembatan yang luasnya diceritakan seperti satu helai rambut dibagi 7. Luas apa sempit? Luas apa sempit? Jembatannya diceritakan seperti satu helai rambut dibagi berapa? 7. Satu helai rambut nggak dibagi aja sempit, ini dibagi 7. Dan nanti saat orang berjalan di sana ada 3 golongan. Yang pertama, ada orang yang jalannya cepat. Ada orang yang jalannya tertatih-tatih. Jalan dikit, jalan dikit, jalan dikit. Ada. Tapi ada orang yang belum bisa jalan,
jalannya cepat, jalannya tertatih, jalannya nggak bisa. Kira-kira yang di sini masuk kategori yang mana? Khadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Terjemahkan jangan. Kayak ngerti gitu. Kiamat. Terjemahkan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika apa? Hari kiamat sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Allah akan nanya sama kita yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Apa yang pertama? Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, manusia akan ditanya wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya diamalkan untuk apa? Yang kedua, manusia ditanya apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, manusia akan ditanya wa an jismihi fima adla, tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, ini yang sesuai dengan tema kita pagi ini. Manusia akan ditanya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartamu, dapat dari mana, dipakai untuk apa. Makanya ibu ngaji ke sini, ini buat-buatin hati biar pulang dari sini ya, yang ngeluh jadi bersyukur. Biar pulang dari sini yang kecewa lebih sabar. Biar yang kurang dari sini, yang merasa nggak dihargai lebih ikhlas. Jelas tidak? Jadi ibu tuh pulang di sini tambah tenang. Jadi pulang bukan tambah riuh, karena ada orang pulang jadi riuh. Jadi wakilnya hidupnya. Kok tambah tenang, tambah yakin. Betul nggak? Ilmu yang benar jadi tambah bermanfaat. Ilmu yang benar jadi tambah dekat sama siapa? Allah. Dan ilmu yang benar membuat kita jadi mau meninggalkan maksiat. Kenapa yang haram itu tidak boleh kita ambil? Catat 3 saja alasan. 1, yang haram itu tidak akan mengundang keberkahan dalam hidup. Yang haram tidak akan mendatangkan keberkahan. Yang ada mohon maaf justru kehancuran. Cek bentar. Kalau ada rumah tangga yang rasanya hampa, tidak menemukan kebahagiaan, cek mungkin ada yang haram yang hadir di rumah tangga. Kalau ada anak kurang soleh, kurang soleha, bermasalah, cek boleh jadi ada harta haram yang hadir di rumah kita. Maka mohon maaf, yang pertama, harta haram itu tidak mendatangkan apa? Yang kedua, harta haram itu menolak terkabulnya doa. Jadi kalau bunda tanya saya, kenapa doa bunda, kenapa doa teteh, kenapa doa saya, kok rasanya belum dikabul? Boleh jadi ada harta haram yang kita makan yang membuat Allah tidak mengabulkan doa. Dan yang ketiga, harta haram itu mengantarkan kita ke dalam api neraka. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Setuju tidak? Berarti yang bikin harta
rasa syukur. Banyak di antara kita yang sibuk gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Betul? Betul tidak? Banyak di antara bunda sayang, teteh sayang, gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. So, agar rezeki, agar harta mengantarkan ke surga, yang pertama harta harus disyukuri. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna adzabi lasyadid. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalau nggak bisa bermanfaat, jangan jadi masalah bagi orang. Setuju? Maka mulai hari ini sok dipikirkan, kira-kira hadirnya saya di muka bumi itu digunakan nggak ya? Atau nggak ada gunanya? Sok dipakai tangan, ya banyak manfaat. Dipakai tangan banyak manfaat. Karena umur akan ditanya sama Allah. Betul? Yang kedua, Allah akan nanya sama kita apa? Ilmu diamalkan untuk apa? Ibu saya, teteh saya, yang paling penting dari ilmu itu bukan pinternya. Yang paling penting dari ilmu itu benernya. Tiap hari Jumat ba'da asar. Siapin kameranya. Kalau yang mau video boleh buat status hari Jumat. Nanti ditulis doa agar diberikan kecukupan dengan harta yang halal. Lagi ya, doa agar diberikan kecukupan dengan harta yang halal. Dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung